Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ananda mempelai berdua, pagi ini adalah saat-saat bersejarah dalam kehidupan kalian berdua. Dengan disaksikan oleh para sesepuh Jawa Barat, Kota Bandung, kalian kali ini telah resmi menjadi suami istri. Semoga pernikahan kalian ini membawa keberkahan bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Islam menempatkan nikah sebagai sesuatu yang agung dan mulia, karena nikah adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus sunnah para nabi Rasul Allah yang terdahulu. Melaksanakan nikah bagi setiap muslim menjadi bagian dari ibadah kepada Allah. Kalian punya kewajiban untuk melestarikan kesucian akad nikah pagi ini dalam kesucian membangun rumah tangga nanti. Kalau akad nikah menjadi bagian dari ibadah kepada Allah, maka membangun rumah tangga pun harus kalian tempatkan sebagai bagian ibadah pula kehadiratnya. Selain merupakan perjanjian yang suci dan mulia, nikah juga disebut oleh Al-Quran mitsaqan ghalidha, sebuah perjanjian yang berat dengan sejumlah konsekuensi. Dalam ajaran Islam, nikah bukan hanya menghalalkan perbuatan yang haram saja, tapi nikah juga bisa mengharamkan sejumlah perbuatan yang semula halal. Di satu sisi, nikah dapat memberikan sejumlah kebebasan yang tidak kita peroleh sebelum akad nikah. Tapi dalam waktu yang sama, nikah juga melahirkan sejumlah keterikatan dan keterbatasan. Nikah dapat melahirkan sejumlah hak. Kita punya hak-hak tertentu dari istri atau suami. Tapi juga tidak boleh lupa nikah melahirkan sejumlah kewajiban. Biasanya sebuah rumah tangga itu menjadi tidak harmonis kalau istri atau suami cuma bisa menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Laksanakanlah oleh kalian kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri dengan tulus dan sungguh-sungguh. Hak itu tidak perlu diminta lagi, akan datang dengan sendirinya. Beberapa kali Al-Quranul Karim memberikan gambaran tentang keluarga yang ideal. Salah satu di antaranya yang sering kita baca Ar-Rum 21, yaitu salah satu ciri penting sebuah keluarga yang ideal adalah apabila di tengah-tengah keluarga itu tercipta sebuah suasana sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu sebuah rumah tangga yang tentram, yang damai, yang rukun, dan terjalin cinta dan kasih yang penuh tulus ikhlas. Kalian punya kewajiban untuk melestarikan, mengabadikan cinta dan kasih kalian, dunia sampai akhirat. Harta penting dalam membangun rumah tangga, tapi harta bisa habis karena celaka. Kecantikan, kegantengan pun harus dijaga, tapi itu pun akan sirna karena direnggut usia. Yang lestari dan abadi adalah cinta dan kasih. Oleh karena itu tumbuhkan di antara kalian semangat ta'awun, kreatif untuk menolong istri, menolong suami, menyenangkan istri dan menyenangkan suami. Bangun budaya tasamuh, tolerans, selalu siap mendengar, memperhatikan usulan, keinginan, pendapat istri atau suami. Dan tidak boleh lupa dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, biasakanlah saling doa mendoakan. Tiada doa tanpa disertai doa untuk istri dan doa untuk suami. Ketika kalian bersimpuh di atas sajadah, sebelum atau sesudah sholat memohon sesuatu, jangan lupa sertakan permohonan untuk keselamatan dan kebahagiaan istri atau suami. Atau pada satu saat kalian sedang memohon ampun kepada Allah, sertakan permohonan ampun untuk istri atau suami. Doa yang paling baik itu, Ananda, adalah doa seseorang untuk orang lain, terutama istri atau suami. Dan dinyatakan dengan ikhlas. Tiada doa tanpa disertai doa untuk kebahagiaan istri atau suami. Kalau pada satu saat suami sedang dihadapkan dengan problem dan kesulitan, segeralah istri mengambil air wudu, lakukan sholat 2 rakaat syukrul wudu. Nyatakan kepada Allah, ya Allah tolong dia, sayangi dia, rahmati dia, berkati dia.
Pintu aras seolah-olah terbuka. Ribuan malaikat ikut mengamini doa seorang istri yang solehah, yang tulus dan khusyuk mendoakan keselamatan suaminya. Ananda, rumah tangga adalah bagian dari kehidupan duniawi yang serba fana. Kalian sudah pasti tahu kehidupan duniawi tidak hanya diwarnai oleh senyum, gembira, dan gelak ketawa. Jalan yang kita lalui begitu dalam berumah tangga sering-sering tidak indah. Kadang-kadang kita harus siap berhadapan dengan ujian, cobaan, gelombang, dan badai kehidupan. Jangan hancur karena ujian dan cobaan. Jangan hancur karena kesulitan dan penderitaan. Kesuksesan kalian dalam membangun rumah tangga sangat tergantung pada kemampuan kalian dalam menghadapi, menyikapi, dan mengatasi ujian demi ujian itu. Kalau pada satu saat kalian dihadapkan dengan ujian yang sangat menyakitkan, yang tidak menyenangkan, lakukanlah dengan jujur introspeksi. Sebab tidak sedikit kegagalan dan kebuntuan ataupun musibah itu ternyata karena kebodohan kita, karena kesalahan kita. Sadar akan kekurangan diri adalah pintu gerbang untuk perbaikan diri. Orang yang tidak pernah sadar akan kekurangan diri biasanya sulit diperbaiki, karena dirinya merasa sudah sempurna, tidak perlu diperbaiki. Kalau pada satu saat kalian dihadapkan dengan ujian yang berat apapun bentuknya, kalian tidak boleh putus asa. Masih ada Allah yang Maha Perkasa. Nabi memberikan pesan moral. Bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayakuman, suami istri melakukan qiyamul lail wa yadhkuranillah, dan suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Nyatakan oleh kalian di penghujung malam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup Engkau saja penolongku, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja tempat berserah diri aku. Allah menjawab dalam hadis qudsi, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Serahkan Anda kesulitan itu kepada Allah sebelum kalian menyerahkannya kepada orang lain yang belum tentu bisa menolong kalian. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, kunci penting untuk meraih keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu birrul walidain. Khidmat dan hormat kepada ayah dan ibu adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Ridullah, ridho Rabbi fi ridul walidain. Ridho Allah kepada seseorang tergantung ridho ayah dan ibu kadang bersangkutan. Murka Allah kepada seseorang juga tergantung murka ayah dan ibunya kepada yang bersangkutan. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan moral di hadapan ratusan sahabatnya di Masjid Nabawi. Beliau berpesan, kullu dzunubi yuakhirullahu ma yasha illa uququl walidain. Sahabatku, dosa manusia itu boleh-boleh saja ditangguhkan oleh Allah, azab dan siksanya di akhirat nanti, kalau Allah menghendaki. Kecuali satu, dosa yang satu itu azabnya akan kontan diturunkan di dunia sekarang. Dosa itu adalah uququl walidain, menyakiti ayah dan ibu. Sembahlah oleh kalian Allah, jangan musyrik kepada Allah. Khidmat dan hormatlah kepada ayah dan ibu. Insya Allah kalian akan sampai di pulau bahagia. Kalian bahagia, ayah dan ibu lebih bahagia. Kalian menderita, ayah dan ibu akan merasa tersiksa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Terima kasih Gurunda Pak Miftah Farid. Beliau tahu saya dari zaman remaja, Masya Allah. Sampai sekarang bercucu, beliau masih tetap membimbing kami. Semoga Allah memuliakan Bapak, keluarga, keturunan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.